Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pagi ini kita bisa bersua kembali teman di program kita Obsesi, obrolan sehat sahur dini hari bersama dengan RSU Muhammadiyah Ponorogo. Semoga semuanya tetap sehat, semoga semuanya tetap bisa menikmati perjalanan ibadahnya dengan baik. Kemudian malam hari ini kita bisa bersama-sama mendapatkan banyak catatan kesehatan bersama dengan RSU Muhammadiyah Ponorogo, dan saya masih bersama juga dengan Kevin. Vin. Ya Pak Ari, masih sehat ya? Ya masih setia menemani Pak Ari ya? Harus setia. Saya itu membayangkan kamu tadi bangun jam berapa, Pak? Jam 3 Pak Ari. Jam 3 sudah ya? Terus langsung OTW ke sini. Ya. Ya, alhamdulillah berjalan lancar sehingga kita bisa bisa bersua menyapa semuanya di program Obsesi ini, dan insya Allah kita mohon doanya semoga kita diberi kekuatan sehingga kita bisa sampai akhir nanti ya Vin ya. Amin. Sampai di akhir Ramadan 1446 Hijriah. Hari ini dan besok kita akan hadirkan, sudah langsung kita kunci Vin ya, hari ini dan besok. Padahal kita tadi belum menanyakan kesediaannya besok untuk hadir atau tidak ya. Tapi sudah Beliau kita kunci. susah Pak Ari Oh ini. iya. Sudah kita kunci bahwa hari ini dan besok kita akan banyak berbicara soal permulutan, pergigian permulutan ya. Itu yang akan banyak kita coba kupas. Dan siapa sih yang hadir pagi ini, Vin, yang menemani kita, Vin? Ini wakil direktur ya Pak Ari. Oh gitu ya. Jadi agak takut ya. Oh gitu ya. Atau saya lari aja ini ya? Hah? Saya lari ini ya? Katanya ini temannya Pak Ari, bestinya Pak Ari. Katanya. Ya, beliau ini Dr. Gigi Yudi Wiono MMR. Beliau ini adalah wakil direktur di RSU Muhammadiyah Ponorogo. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dr. Yudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Mas. Lama kita tidak bisa bersua ya. Baru bisa bersua hari ini ya, ya. Pagi ini saya bersama dengan Mas Yudi ini. Oke. Sama kita Mas ya. Enggak apa ya. Biar sama-sama mudanya ini. Iya. Karena kita berniat untuk tetap selalu muda. Kita berdua lah ya. Tema kita apa sih, Vin? Ini tentang mungkin masalah gigi masalah gigi atau mulut yang sering terjadi saat puasa ya Pak Ari ya. Bebas bau mulut saat puasa. Oh, bebas bau mulut saat puasa. Iya kan? Ini sebenarnya saya juga agak nggak pede ini, jangan-jangan bau mulut ya ini pas puasa ini ya. Sama Vin ini. Tapi jangan khawatir Vin, bau mulut saat puasa itu Katanya kayak bau surga. Iya, bau surga. Jadi itu yang menjadi amalan, yang menjadi harapan kita ya Vin ya. Baik, Masih kalau kita bicara soal gigi dan bau mulut, itu memang dua hal yang tidak terpisahkan atau dua hal yang bisa dipisahkan dan bisa tidak dipisahkan, maksudnya seperti itu. Ya, dua-duanya benar sih, dua-duanya benar ya. Bisa dipisahkan, bisa juga tidak bisa dipisahkan. Karena memang bau mulut itu kan mayoritas gitu ya. Mayoritas memang berasal dari kelainan di gigi gitu ya. Tapi ketika giginya bagus, bisa jadi kelainan bau mulut itu bisa dari organ tubuh dari dalam kita. Dari dalam tubuh kita itu kalau sudah ada error di dalam, itu bisa bau mulutnya juga tidak enak. Oh, seperti itu ya? Iya, gitu. Jadi tidak bisa disalahkan gigi, pasti gitu ya, tidak bisa disalahkan pasti. Oh, nek bau mulutnya nggak enak itu giginya pasti bermasalah nih. Bermasalah, belum tentu. Jadi belum tentu. Kadang giginya orangnya bagus, tapi orang yang diabetes parah gitu ya, orang yang punya penyakit paru parah, biasanya bau mulutnya khas gitu ya. Bau mulutnya khas dan biasanya ya dokter gigi gitu. Oh gitu ya. Ini baunya dari gigi gitu atau ya? Dari mulut atau dari dalam rongga tubuhnya. Ada ya rongga bedanya ada bisa. Kalau sudah terbiasa berhadapan dengan pasien, biasanya sudah hafal. Oh ini baunya dari kelainan apa gitu. Makanya kalau ngomong-ngomong sama dokter gigi, sama dokter gigi itu harus pelan-pelan saja. Ya takut tercium. Supaya tidak terdeteksi tadi. Ayo jawab. Kalau sebenarnya berarti bau mulut saat puasa itu wajar atau tidak wajar, Dok? Bisa wajar, bisa tidak wajar ya. Bisa dua-duanya. Kalau secara umum
secara umum ya yang paling sering kita dengar kan itu ya hadisnya Rasulullah bahwasanya bau mulutnya orang berpuasa itu seperti minyak kasturi di surga, kan begitu ya? Kan begitu ya. Ya, itu yang sering menjadi acuan sehingga orang-orang merasa nek poso mulutnya berbau itu biasa lah gitu ya, biasa. Sebenarnya tidak biasa juga sih kalau kita mempelajari tentang kebersihan gigi dan mulut begitu ya. Gitu otomatis otomatis sebenarnya kalau kita misalnya habis sahur gitu ya, habis sahur kita sikat gigi bersih, tidak ada sisa makanan yang tertanam atau tertempel di gigi kita, otomatis bau mulut kita akan segar. Terus sampai dengan sore gitu ya, sampai dengan sore. Cuman terjadi pembusukan ya kan, kalau yang kita bicara lokal ya, bicara lokal di dalam mulut kita, bau mulut itu kan terjadi dari pembusukan sisa makanan yang ada di dalam mulut kita. Itu bisa dari sela-sela gigi, bisa dari gigi yang lubang, biasanya begitu, atau dari kotoran-kotoran yang nempel di lidah kita, bisa seperti itu. Itu yang bisa menyebabkan mulut kita bau. Itu kalau lokal di dalam mulut kita ya. Beda yang tadi saya bilang orang yang mungkin diabetesnya sudah parah atau penyakit parunya parah atau penyakit lain di dalam tubuhnya yang parah, itu bisa menyebabkan bau mulut yang berbeda. Tapi kalau selama kita habis sahur, terus kemudian kita sikat gigi bersih, giginya tidak ada yang lubang, tidak ada kotoran yang nempel, ya baunya segar aja ya, gitu ya. Itu yang makanya sikat giginya penting gitu ya, menjaga kebersihan giginya penting. Ini di luar kebiasaan, Kevin. Kita langsung tancap gas dengan materi ya. Biasanya kita kan slow dulu ini. Akan saya turunkan dulu, Vin. Ya, akan saya turunkan dulu. Turun dulu aja ya, Vin ya. Iya, Pak Ari, monggo. Coba kita tutup ini ya, Vin ya. Dok, seperti apa sih zaman perkembangan? Saya pengen umum dulu ini. Biasanya saya ini yang bagian tadi karena dengan dokter itu langsung tancap gas saja tadi. Secara umum bagaimana perkembangan perkembangan kalau penyakit bukan penyakit ya, maksudnya perkembangan terkait dengan kesehatan permasalahan gigi maksud saya. Karena yang kemarin saya barusan dengar yang dokter gigi itu ternyata spesialisnya aja ada berapa? Ada 10. Nah, ada 10 kan? Ada di sini loh. Ya, ini maksud saya perkembangannya seperti apa, Dok? Perkembangan ilmu pengetahuan terkait dengan pergigian ini seperti apa ya? Ya, kalau kita lihat dari sebenarnya kalau kita lihat cuman iya, gigi kan? Ya kan gitu ya. Cuman gigi segitu aja. Ini saya tahan tadi. Ternyata saya ulur-ulur biar agak panjang. Banyak banget gitu ya. Banyak spesialisnya banyak banget karena memang ternyata perkembangan dari ilmu kedokteran gigi itu sangat pesat sekali. Dan sekarang yang menjadi acuan itu bahkan kalau kita lihat dari segi kesehatan secara komprehensif, secara keseluruhan, hampir awal dari suatu penyakit itu kan munculnya gitu ya. Munculnya dari asupan makanan yang masuk dari mulut kita gitu ya. Iya. Ini adalah barrier awal gitu loh. Barrier awal di mulut kita itu untuk kesehatan kita secara keseluruhan. Makanya terus kemudian di bidang kedokteran gigi mengusahakan bagaimana mulut dan gigi itu sesehat mungkin gitu ya. Sesehat mungkin sehingga makanan yang masuk ke dalam mulut kita bisa dikunyah dengan baik, bisa dicerna dengan baik dan bisa menghasilkan produk yang baik untuk tubuh, untuk kesehatan secara umum itu. Gitu ya. Karena ya seperti tadi spesialisnya banyak ya, ada kalau disebutkan banyak banget ya. Ada spesialis penyakit mulut, ada ronsen mulut, ada ronsen gigi, ada konservasi gigi, ada gigi anak, ada penyakit bedah mulut ya, ada periodontis, ada prostodonsi. Dok, ini yang banyak ditanyakan, Dok, yang banyak ditanyakan oleh orang-orang awam. Leher itu kan paling dekat dengan gigi dan mulut. Tapi kenapa spesialnya di telinga, hidung, dan tenggorokan? Maksudnya tenggorokan.
Nah, ini kan sebenarnya yang paling dekat kan dengan gigi dan mulut ini. Ya banyak ya kalau kaitannya dengan penyakit mulut banyak. Spesialis yang lain ya. Iya. Misalnya yang lain ada penyakit SPTHT ya. Kemudian ya, terus kemudian ada spesialis head dan neck, kepala dan leher. Itu juga ada. Spesialis ortopedi juga bisa, kaitannya dengan tulang-tulang kan sama ortopedi. Spesialis bedah plastik juga sama. Itu kalau misalnya pasien masuk ke rumah sakit pertama, ini ditangani siapa gitu ya. Saya pengen dokter siapa, ya bisa milih. Tergantung nanti dari triase awalnya dia dominannya kemana biasanya begitu. Ada nggak Mas Yudi? Kalau di gigi itu problem apa sih yang kelihatannya sekarang ini, kalau saya bilang tren juga ternyata perkembangannya yang signifikan. Apa sebenarnya problema gigi itu yang sering sering dikeluhkan oleh masyarakat kita? Ya kalau sampai dengan saat ini masih penyakit gigi yang utama adalah karies. Karies. Mulai dari dulu sampai sekarang belum berubah ya. Artinya kalau negara-negara berkembang memang karies itu menjadi tren. Vin, karies apa sih, Vin? Gigis, ya. Iya, karies itu gigi ya, bolong, Gigis, gigi ya. bolong, gigi bolong. Mulai dari anak-anak yang baru tumbuh giginya sudah keropos gitu ya. Kemudian kalau semuanya namanya gigis kan gitu ya. Kayak gitu. Kalau sudah dewasa nanti tumbuh juga bisa keropos. Itu yang sekarang menjadi penyakit terbesar di gigi. Sampai saat ini masih sampai saat ini. Itu terus kemudian berikutnya kelainan posisi gigi. Kelainan posisi gigi itu ya. Gigi ini morat-marit gitu ya. Yang sering itu sekarang yang kan ngetren. Faktor genetik ya? Bisa faktor genetik, bisa faktor kesalahan waktu perawatan masa bayinya, bisa karena tumbuh kembangnya tidak benar, bisa jadi. Jadi misalnya anak-anak gitu ya. Anak kita kasih empong gitu, kempongan gitu ya, dot gitu ya, minumnya dot, terus kemudian dia nggak dilepas-lepas, itu biasanya nanti ketika besarnya rahangnya akan berubah, tidak seperti rahang biasa, dia akan maju yang atas, yang bawah juga akan maju, jadi akan terbuka dua-duanya. Sering orang tidak bisa gigit depan gitu ya, biasanya seperti itu, atau merongos dua-duanya. Sampai seperti itu. Begitu ya. Itu sering terjadi itu anak-anak seperti itu, atau anaknya kebiasaannya ngempot jempol ya, jempolnya sendiri dincot gitu. Biasanya nanti yang giginya yang bawah mendelep ke dalam, gigi yang atas maju ke depan, seperti itu. Atau waktunya gigi tumbuh, sudah tumbuh gigi yang permanen, gigi anak-anaknya telat melepasnya. Itu dia akan tumbuh tidak pada tempatnya, tapi dia akan mencari tempat lain. Oke. Nanti kita lanjutkan dok ya. Tetap di Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari. Saya cuma mau nanti diingatkan Vin ya. Saya ingin kenapa karies, betul ya? Ya Vin ya, karies itu banyak apa yang terjadi di masyarakat sekarang. Karena apa? Nanti kita lanjutkan setelah jeda iklan berikut. Kita masih di Obsesi Obrolan Sehat Sahur Dini Hari bersama dengan RSU Muhammadiyah Ponorogo. Baik, kita lanjut lagi. Obsesi terus berjalan bersama dengan Anda. Yang belum menikmati sahur, silahkan segera nikmati sahur Anda, teman. Jadi ini kewajiban saya untuk selalu mengingatkan soalnya. Jadi ada banyak yang selalu minta terus diingatkan, Mas. Kadang-kadang saya itu kelupaan karena asik mendengarkan Obsesi sehingga lupa untuk menikmati sahur ya. Jadi sekali lagi silahkan segera nikmati sahur Anda. Anda boleh loh sambil sahur dengan tetap menikmati kami ya. Kemudian jangan lupa untuk berdoa menjalankan ibadah puasa untuk esok hari. Kita masih bersama dengan Gavin dan Dr. Gigi Yudi Wiono. Dan dok, tadi sempat kita sekat ya terkait dengan karies tadi. Itu hanya terjadi di Indonesia atau dunia memang seperti itu, dok? Di dunia masih seperti itu. Kenapa itu ya? Ya karena pertama gigi itu kan banyak ya. Gigi itu kan banyak. Pertama itu. Kedua, maksudnya banyak itu jumlahnya banyak ya, nih? Jumlahnya banyak. Okay. Terus anatominya juga berbeda. Bentuk giginya juga berbeda. Setiap orang beda-beda. Jadi misalnya yang paling sering kan gigi geraham ya, bolong itu. Gigi geraham itu kan bentuknya kotak gede,
terus kemudian di tengahnya ada paritnya, ada cekungannya. Biasanya kan begitu ya. Kalau orang sikat giginya tidak bersih, ya tidak bersih, atau cekungannya memang terlalu dalam, biasanya di situ kan tempat menempelnya sisa makanan. Ya, kalau tidak bersih, sisa makanan itu begitu dia bersarang agak lama di dalam gigi kita, dia akan mengundang kuman-kuman yang ada di dalam mulut kita untuk menghancurkan sisa makanan itu. Sebenarnya sih karies itu kan efek gitu ya, efek. Jadi bukan karies itu karena kuman menyerang gigi, bukan. Tapi sebenarnya kuman itu dia makan sisa makanan yang ada di dalam gigi kita. Ketika makanan itu nempel di gigi kita, kemudian kumannya menghancurkan makanan itu untuk dimakan oleh kuman, itu menimbulkan ada namanya zat kimia, zat asam yang dikeluarkan oleh kuman dari hasil reaksi untuk memakan makanan itu. Lah, asam itulah yang bisa melarutkan gigi kita. Sebenarnya seperti itu. Jadi itu. Seberapa dampaknya karies itu bagi gigi? Besar sekali. Kan begitu gigi karies, gigi lubang pertama sebenarnya sudah ada sinyal sih. Ketika gigi kita masih bagus, begitu ada karies di dalam gigi kita, sudah melibatkan enamel gigi kita tergerus, hilang, maka ketika ada dingin, ketika ada panas, ketika ada asam, itu sudah bisa kita rasakan. Biasanya gigi kita terasa linu gitu ya. Itu sudah mesti ya? Iya. Nggak bisa dipungkiri itu ya? Tidak bisa dipungkiri. Karena begitu enamel kita hilang, barier pertama dari pertahanan saraf gigi kita itu sudah akan terangsang oleh itu. Jadi begitu kalau kita ngomong tentang anatomi gigi, kan pertama email ya. Email gigi itu yang paling luar itu kan kedap banget. Jadi kan selama ada email, ada makanan, ada dingin, ada panas, apapun itu tidak akan menyentuh ke dalam saraf gigi kita karena dia kedap banget. Jadi kalau tidak merasakan apa-apa sehat nih ya? Ya, dan email itu hanya bisa rusak ketika ada zat asam tadi. Zat asam tadi melunturkan email. Lah emailnya hilang, yang ada di dentinnya. Jadi lapisan bawah email itu ada dentin namanya, yang itu berhubungan langsung dengan saraf gigi kita. Jadi dentin itu bentuknya ada pori-porinya, ada lubang-lubangnya kecil gitu. Sehingga setiap kali ada panas, ada dingin, ada asam, itu bisa langsung masuk ke saraf gigi. Sehingga nanti terasa dingin celeng gitu ya. Iya, betul. Itu sudah berarti sudah ada informasi untuk kita. Ayo ndang ke dokter gigi, ndang dirawat, ndang ditembel gitu ya. Itu sebenarnya begitu, tapi kebanyakan manusia. Kebanyakan itu kan, kita. Kebanyakan kita itu kan sik linu wae, enggak usah lah, kok enggak apa-apa kan gitu ya. Iya, betul. Nanti begitu sudah semakin dalam yang hilang, emailnya sudah semakin dalam dan sudah langsung menyentuh ke saraf giginya biasanya. Sudah jadinya cenut-cenut gitu ya. Sudah jadinya cenut-cenut. Dok, bisa jadi ukuran nggak cenut-cenutnya atau celingnya itu? Celing yang ringan kadang-kadang sama celing yang berat? Ada. Nah, itu bisa jadi ukuran nggak? Oh, celing ringan ini paling, ini masih enamelnya masih kecil lah ini yang termasak. Bisa nggak diartikan sudah atau seperti apa? Bisa. Karena kalau masih ringan itu biasanya begitu minum dingin celeng sekali sudah selesai. Sudah selesai. Tapi nanti kalau sudah berat, minum dingin celeng gitu udah agak lama. Hilangnya itu agak lama. Beberapa hari gitu ya. Kadang-kadang ada 1 menit, ada 2 menit, ada nanti tergantung kedalamannya dan tergantung sensitivitas dari saraf giginya. Begitu. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi dampak karies ini? Sikat gigi dengan baik. Satu-satunya sikat gigi. Ya. Kalau awal itu pembersihan gigi sebenarnya, ya sebenarnya dengan pembersihan gigi. Pembersihan gigi itu yang umum ada 3. Pertama kumur yang banyak, ya. Kumur, ya tak? Itu kan kumur itu sudah bisa menghilangkan sebagian besar dari makanan yang kita makan yang nempel di dalam mulut kita. Yang kedua sikat gigi, ini yang paling baik, biasanya sikat gigi itu. Terus kemudian yang ketiga dengan benang gigi atau dental floss. Itu untuk yang giginya sudah mulai renggang, giginya sudah sering keselilitan gitu ya. Itu kan kalau dengan sikat gigi tidak bisa, dengan kumur tidak bisa, dengan sikat gigi tidak bisa. Ya dengan
benang gigi. 1, 2 mandiri ya dok? Iya, iya. Kalau Ketiga juga mandiri. Hah? Bisa. Dengan benang biasa bisa. Jenengan dengan benang biasa itu ditalek nih, ya, diubetkan ke jari kanan kiri gitu, terus dimasukkan ke sela-sela gigi. Itu udah bisa. Benang jahit ya dok ya? Benang jahit bisa. Kalau yang bagus ya pakai namanya dental floss ya. Dental floss itu ya sebenarnya benang, tapi ada lapisan waxnya, ada lapisan malamnya, sehingga ketika masuk ke dalam lebih lunak dan ketika kena gusi juga tidak melukai. Seperti itu. Tapi kalau sudah terbiasa pakai benang jahit biasa, ya enggak apa-apa. Dok, visualnya ada sebenarnya, cuman kita tidak menyiapkan sisi visualnya ya. Kalau sikat gigi yang baik itu yang seperti apa dok? Gambarannya saja mungkin. Yang seperti apa sih sebenarnya? Apakah yang saya lakukan selama ini dari baik atau belum sebenarnya? Seperti apa ini dok? Sikat gigi yang baik dan benar itu sebenarnya tergantung waktu dan cara ya. Oh, ada dua. Waktu juga ternyata, waktu tidak hanya penting. cara berarti. Iya, waktu itu penting. Jadi yang waktu itu yang paling dianjurkan misalnya minimal 2 kali sehari, gitu ya. Minimal 2 kali sehari. 2 kali sehari itu harus benar. Artinya waktunya harus tepat. Kalau 2 kali sehari itu sebenarnya pagi setelah sarapan pagi, gitu setelah ya. sarapan Setelah ya. sarapan pagi Okay. dan mau tidur malam. Malam ya. Malam itu mau tidur malam. Okay. Itu yang paling penting 2 itu. Kalau 2 itu tidak terlupakan, insya Allah sebenarnya kalau bersih sikatnya sudah aman, sudah aman. Tapi kalau masih merasa belum bersih, ditambahi waktu mandi pagi, waktu mandi sore, setelah makan siang, monggo lebih baik, lebih banyak juga lebih baik. Pokoknya cara sikat giginya benar. Kalau itu dari waktu. Ya, dari kalau waktu. caranya nih. Caranya. Meski nggak kita gambarkan visual, tapi gambaran Ya, saja. caranya yang paling gampang kalau kita bayangkan mudah itu ketika kita sikat gigi, sikat giginya harus bagus ya. Intinya jangan sikat gigi yang sudah melengkung-melengkung itu loh ya. Kan kita sering kan saya dulu ya bukan kita dulu. Saya dulu waktu masih kecil ya kalau sikat gigi kalau belum sampai jubel mekar-mekar gitu itu ya belum selesai ya. Ternyata sikat gigi yang begitu itu tidak bisa membersihkan. Jadi sikat gigi yang membersihkan itu yang masih lurus, kemudian pakai pasta gigi, terus kemudian jangan lupa sikat giginya itu diusahakan naik turun ya. Bisa kalau yang depan naik turun nih, ya, bukan ini ya, bukan ngiri samping ya. Bukan nyamping, terutama yang depan ya. Terdepan itu kalau kita lihat dari masyarakat masih sering ke arah samping. Itu kesalahan dari dulu sih kayaknya kayak gini ya, mestinya. Karena kalau ke samping itu kan memang mudah ya. Gerakan tangan kita mudah, tapi justru itu kalau paling mudah kita bayangkan gigi kita itu seperti sisir sebenarnya. Ya tak? Kalau kita kan sering sisiran ya, sisiran yang zaman dulu yang lurus begitu. Sikat gigi kita itu seperti sisir. Kalau kita sisir kita kotor, kalau kita sikat ke samping kan nggak bersih pasti. Tapi dengan nyikat ke arah turun ke bawah atau naik turun itu ya, itu kan dengan sekali atau 2 kali sikatan sebenarnya sudah bersih. Sama dengan gigi kita. Ketika kita nyikatnya ke arah samping, itu sebenarnya sisa-sisa makanan malah nyelempit di sela-sela gigi. Tapi begitu kita nyangkatnya ke arah bawah atau turun atau naik turun, nah itu insya Allah gampang bersihnya. Jadi tidak perlu lama nyikatnya, itu sudah bersih, ya. Dan tidak melukai gigi kita. Kenapa yang seperti saya sampaikan tadi, gigi kita itu kan ada email dan dentin ya. Email itu yang paling kuat, dentin itu lunak dia giginya. Dan perbatasan antara gigi dengan gusi, itu masih email. Tapi bawahnya gusi itu sudah dentin. Ketika kita nyikatnya ke arah samping, maka akan membuka gusi kita, dan yang kesikat adalah dentinnya. Sehingga kalau jenengan semuanya pernah melihat ada orang yang giginya jeglong-jeglong di leher gigi, nah itu biasanya itu pasti sikat gigi ini nyamping. Yes, pasti begitu. Kalau yang belakang bisa naik turun, bisa diputer, bisa gitu ya. Bisa dinaik putar atau diputer. Yang boleh naik bisa ke samping itu adalah hanya di permukaan gigi belakang, samping kanan maupun samping kiri, atas atau bawah. Ya, itu yang bagian permukaan atas ya, atau bawah ya. Itu boleh gini. Iya, bukan yang bagian sampingnya. Itu
naik lurus depan belakang begini ya, lurus depan belakang. Perlu ekstra tenaga nggak dok? Maksudnya gini? Tidak perlu kuat-kuatan. Wah, Buatan. semakin kuat semakin bagus nih. Gitu. Biasanya kan sok-sok Iya. gitu ya. Tidak perlu kuat karena sebenarnya di pasta gigi itu sudah ada abrasifnya ya. Jadi pasta gigi yang kita pakai apapun mereknya, sing penting pakai ada, kalau disarankan di dokter gigi itu sing penting di pasta gigi itu ada fluoride-nya. Ada fluoride-nya, dan saya yakin sekarang sudah pasta gigi ada fluoride-nya, dan itu sudah ada abrasifnya. Abrasif itu ada zat yang bisa menggerus ya, menggerus, ada mengikis. Jadi makanya tadi ketika kita pakai pasta gigi dengan sikat gigi yang benar, tidak perlu dengan keras, tidak ada masalah. Jadi kalau dengan sangat keras, ya? Justru yang kalah gigi kita. Gitu. Oh gitu ya. Oke. Oke. Gitu. Kalau misalkan ditambah dengan, mohon maaf dok, kumur, bukan obat kumur apa sih? Ya, Obat kumur ya. Oke. Itu perlu nggak dari sisi dokter gigi atau? Sebenarnya dari segi kesehatan gigi dan mulut, selama tidak ada kelainan tidak perlu pakai obat kumur. Obat kumur itu diperlukan ketika memang ada ketidaknormalan flora mulut di dalam diri kita. Jadi yang tahu biasanya ya dokter gigi lah gitu ya. Atau jenengan sudah merasakan, kok saya merasa sakit ya, ada yang tidak beres dengan gigi saya, atau ada kelainan yang merasa tidak enak, lah itu baru boleh pakai obat kumur. Tapi kalau dalam keadaan normal diharapkan tidak usah pakai, karena itu mau tidak mau akan membunuh kuman-kuman yang ada di dalam mulut kita dan kadang-kadang justru mengganggu. Dok, situasi di luaran, Vin, kita tenang ya Vin, kamu masih besok kayaknya Vin, itu tugasnya Vin ya. Kamu masih besok tugasnya Vin ya. Nah, situasinya di luar kan tidak ya semua orang ya, kalau normal sih seperti ini ya, kan banyak yang tidak normal. Nah, nih sebaiknya berapa lama sih kita itu harus kontrol ke dokter gigi dok? Ini kayaknya yang terabaikan saya, ini karena tidak ada rasa sakit, sehingga ya udah sepanjang hayat kalau memang tidak sebaiknya seperti apa sih? Ya, sesuai dengan anjuran dari WHO maupun di PDGI, PDGI Persatuan Dokter Gigi Indonesia, bahwasanya untuk kontrol gigi yang terbaik itu adalah 6 bulan sekali, ketika tidak ada keluhan. Ya. Sakit dan tidak sakit? Iya, ya enggak, ketika tidak ada keluhan. Oh tidak, ya, ketika tidak ada keluhan itu, kita tidak ada mengeluh apapun di dalam mulut kita, 6 maka bulan sekali, 6 bulan sekali. Artinya 6 bulan sekali itu kan orang yang tidak merasa ada keluhan di dalam mulutnya, bisa jadi karies tadi ya, atau gigi lubangnya masih mulai awal, gitu ya. Jadi 6 bulan itu masih aman. Terus kemudian kalau ada karang gigi, ya, karang gigi selama 6 bulan itu belum atos banget, belum keras banget, jadi masih mudah dibersihkannya. Jadi itu, jadi kalau misalnya sebelum 6 bulan itu rata-rata kalau misalnya ada karies, begitu datang ke dokter gigi, dibersihkan, bisa langsung tempel, selesai, tidak sakit dan hasilnya bagus. Oh, tidak berulang-ulang ya, gitu ya? Tidak berulang-ulang. Tapi kalau ada keluhan, ya begitu ada keluhan harusnya segera ke dokter gigi. Gitu. Itu nanti artinya ada gejala awal sudah segera bisa terselesaikan. Itu untungnya kalau rutin kontrol 6 bulan. Kalau misalnya sudah ada keluhan terus seperti tadi ya, wah belum linu banget, belum sakit, terus nanti aja gitu. Nunggu sakit aja. Begitu sakit baru ke dokter gigi, biasanya penanganannya jauh lebih komprehensif lagi. Artinya kalau misalnya gigi lubang gitu ya, gigi lubang, kalau untuk penambalan maka perlu treatment berikutnya. Jadi tidak bisa langsung jadi. Tidak bisa langsung jadi ya. Untuk kerugiannya bagi pasien, pertama ya sakit kan, sudah merasakan sakit, kadang-kadang berhari-hari ditunggu-tunggu gitu ya. Iya, betul. Terus kadang-kadang gitu, terus kemudian nanti setelah ke dokter gigi diobati, masih balik lagi beberapa kali. Ya kan, udah waktunya terbuang banyak, juga biayanya mesti tambah gitu ya, dan lain-lain. Enaknya kan sedikit langsung bisa terselesaikan. Oke, baik. Besok kita lanjutkan, dan Gavin, tugas kamu besok, Vin. Banyak nanti dengan dokter Yudi dengan yang bebas bau mulut saat puasa. Mohon maaf ini hari ini atau pagi ini kita belum ngobrolin soal hubungannya dengan puasa, tapi semoga
apapun yang kita obrolkan dengan Dr. Gigi Yudi bisa memberikan manfaat buat kita semuanya, khususnya bagaimana menjaga kesehatan gigi kita. Gitu ya, Vin ya? Iya, Pak Ari. Oke, kamu harus siap besok untuk fight bersama dengan Dr. Gigi Yudi ya. Baik, Mas Yudi, insya Allah besok masih bisa bersama dengan kita ya. Insya Allah. Oke, baik ya, Vin, kita sudah dulu Vin untuk pagi ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekali lagi, segeralah nikmati makan sahur Anda pagi ini. Jangan lupa untuk berdoa menjalankan ibadah puasa esok hari. Sari dan Gavin, matur sembah nuwun dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.